Saya Sonia Elvia Tama dari Universitas Asahan Sumatera Utara. Saya Maria Teliana Sum dari Universitas Negeri Makassar. Saya Nengtia Safitri dari Universitas Andalas. Saya Gilang Ramadan dari Universitas Islam Riau. Suryani Putri dari Universitas Tadulako. Saya Kurnia Ainun Wahyuni dari Universitas Negeri Makassar. Saya Nusyayang Pratiwangi dari Universitas Tadulako. Saya Audiel Semarau dengan PT Asal Universitas Negeri Gorontalo. Saya Dini Nur Anissa dari Universitas Andalas. Saya Yunike Kurnia Unda dari Universitas Negeri Makassar. Saya Mulyadi dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya Febi Kalsum Hidayatullah dari Universitas Tadulako. Saya Nikartor Jodhivito. Saya berasal dari Universitas Samratulangi Madani. Nama saya Eminaldo Hayatan, saya dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Perminyakan 2019. Pertukaran Mahasiswa Merdeka merupakan program pertukaran mahasiswa dalam negeri yang mempertukarkan mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi se-Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan keahlian mahasiswa serta memberikan pengalaman kebinekaan melalui kegiatan modul Nusantara. Nah, pada pertukaran mahasiswa ini kita belajar yang bernamanya modul Nusantara. Nah, apa sih itu modul Nusantara? Modul Nusantara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diciptakan untuk meningkatkan pengalaman kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui mengenai kebinekaan, inspirasi, refleksi, sehingga kita lebih mengetahui bagaimana sih kebinekaan yang terdapat di luar daerah kita. Pada pertemuan modul 1 dan kedua yang berjudul Baruan Pandalungan dengan aksi Ciluk Bae Orang Muda, di mana dalam kegiatan ini mengundang para tokoh muda yang sangat inspiratif. Untuk modul yang pertama yaitu membahas tentang kebudayaan di Pandalungan yang terdapat banyak sekali budaya yang ada di sana seperti pagelaran kesenian, tari dan lain-lain. Dan untuk perjumpaan yang kedua yaitu membahas tentang aksi Ciluk Bae yaitu cinta lingkungan dan bangsa. Dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk turut andil menjaga lingkungan dan juga ada pengolah sampah atau limbah yang tak berguna menjadi barang yang bermanfaat. Dan dari kegiatan ini tentunya akan menambah wawasan dan pengalaman baru bagi para mahasiswa. Pada pertemuan modul ke-6 yaitu Hari Kuliner Umami Boga Nusantara, banyak memberikan pengetahuan baru mengenai kuliner-kuliner yang ada di Nusantara. Saya pribadi jadi mengetahui kuliner yang belum saya pernah lihat dan dengar sebelumnya. Dari pertemuan ini, secara tidak langsung memberitahukan bahwa seharusnya kita sebagai mahasiswa lebih melestarikan ciri khas daerah kita masing-masing agar bisa dikenal oleh khalayak di masa depan. Dengan banyaknya tren kuliner masa kini, tentu tidak membuat kita melupakan ciri khas daerah kita sendiri. Dan juga kita perlu melestarikan kekhasan tanah kelahiran agar tidak musnah di telan zaman modern ini. Di pertemuan 4 modul 5, para peserta modul Nusantara diberikan link salah satu film Indonesia yaitu Tanda Tanya. Banyak hal yang kita dapat dari film ini. Salah satunya yaitu toleransi antar umat beragama dan kita diajarkan untuk tidak hanya mencintai agama kita masing-masing, tetapi juga menghargai agama yang dianut oleh masyarakat karena Indonesia kaya akan keragaman. Pada pertemuan ke-8 Kebinekaan 5 dengan tema Tak Kenal Maka Tak Sayang. Di sini, peserta modul Nusantara memakai baju adat dari daerah masing-masing serta menjelaskan keunikan dari setiap baju adat yang digunakan. Modul kali ini bertujuan untuk membangun rasa toleransi di kalangan mahasiswa melalui ruang-ruang perjumpaan yang terbentuk melalui aktivitas pertukaran mahasiswa dan eksplorasi keberagaman budaya Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebinekaan ke-9, di mana kami pada pertemuan itu kami menjelaskan tentang makanan khas daerah kita masing-masing, di mana tiap makanan daerah yang ada di tiap mahasiswa itu memiliki perbedaan dan memiliki filosofi masing-masing. Di mana saya sebagai perwakilan dari Universitas Negeri Gorontalo, tepatnya dari Provinsi Gorontalo, saya membawakan makanan khas Binda Biluhuta atau Milu Siram. Nah, kita patutlah bersyukur sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keragaman, salah satunya makanan khas. Jadi banggalah menjadi warga negara Indonesia. Pada pertemuan ke-13 yaitu refleksi
4 dengan tema Tasyakur atas karunia Nusantara, pesan yang saya dapatkan adalah kita harus menghindari stigmatisasi yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap perbedaan, dan kita juga harus mencintai perbedaan yang ada dan harus menghargai berbagai macam perbedaan yang ada. Pada perjumpaan ke-14 Kebinekaan 8 tentang Menikam Wastra Nusantara. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan presentasi kreatif untuk memperkenalkan wastra dari daerah masing-masing. Dari kegiatan ini, kami memperoleh pengetahuan tentang keunikan berbagai wastra atau kain dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kami juga memperoleh pengetahuan mengenai menumbuhkan kesadaran bagi mahasiswa untuk lebih menjaga dan mencintai produk dalam negeri sendiri, yaitu wastra Nusantara. Di pertemuan modul ke-15 yaitu Kebinekaan 9, Trihata Karana Nusantara. Pada pertemuan ini, setiap peserta modul Nusantara memperkenalkan destinasi wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan adanya modul ini, dapat menambah pengetahuan kita mengenai destinasi wisata yang ada di Indonesia. Karena setiap destinasi wisata memiliki warisan historis, geologis, hingga geografisnya masing-masing. Modul 16 Refleksi 5 yang bertemakan Nusantara Darussalam. Nah, pada modul kali ini menyusung tema deradikalisasi. Saya sangat mendapat banyak wawasan baru mengenai materi ini, yang mungkin pada awalnya saya berpikir faham radikalisme merupakan suatu kecintaan pada aliran tertentu atau agama tertentu. Ternyata kata radikalisme ini memiliki makna yang sangat luas, karena radikal itu sendiri bukan hanya berdampak buruk saja, akan tetapi ada radikal yang baik sesuai konteks radikal itu sendiri menurut individu masing-masing. Nah, refleksi ini mengundang narasumber yang sangat berwawasan luas bernama Pak Munir. Saya sangat mengidolakan beliau karena beliau juga ketika menyampaikan materi sangat-sangat baik, dan juga materi yang beliau sampaikan sangat menambah banyak wawasan. Salah satu kegiatan menarik menurut saya adalah kegiatan Ratna Mutu Menikam Nusantara, yaitu kegiatan di mana kami sebagai peserta modul Nusantara diajak untuk merefleksi berbagai kegiatan kebinekaan, salah satunya yang berkaitan dengan perbedaan kepercayaan. Pesan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah kami sebagai mahasiswa diajak untuk memaknai diri kami berkaitan dengan ketuhanan kami masing-masing. Hal menarik juga yang dapat dipelajari adalah kami sebagai peserta modul Nusantara didorong untuk menumbuhkan rasa toleransi serta sikap saling menghargai. Perjumpaan 21 Kebinekaan 13 Layang Pandang Alma Materku. Di pertemuan ini, para peserta modul Nusantara melakukan presentasi mengenai alma mater atau kampus asal mereka. Memiliki keberagaman serta cerita yang ada menjadikan ciri khas tersendiri pada setiap kampus. Kegiatan ini membuat para peserta mengenal keberagaman dengan balutan kebinekaan yang ada dan terciptanya sikap toleran antar sesama. Pada pertemuan ke-25, kami melakukan kontribusi sosial yang berjudul Pendampingan dan Pemberdayaan Usaha Ultramikro yang terdampak pada pandemi. Hal ini juga menyadarkan kami bahwasannya kami sebagai mahasiswa yang merupakan sebagai agent of change juga, kami harus peduli dan mampu membangkitkan suatu terobosan baru pada para pedagang, contohnya yang terdampak pada pandemi yang kian hari ekonominya semakin merosot. Dan hal ini juga sangat membangun toleransi kita yang merupakan makhluk sosial yang harus peduli terhadap sesama. Bagaimana caranya? Ada yang melakukannya melalui pemasaran digital, yang ada melakukan juga pelatihan-pelatihan lainnya dan juga terobosan lainnya yang dapat membantu membangkitkan ekonomi masyarakat, khususnya pada para pedagang.